Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan masih saja semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu jelajah Nusantara. Hari ini kita akan memulai bab 1 di bagian A yaitu memahami isi teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pada bab ini kalian akan diajak untuk menjelajahi keindahan alam, keunikan tempat melalui beragam teks deskripsi. Kalian juga akan mempelajari fungsi dan unsur teks deskripsi, serta menyimak dan mendiskusikan ragam sajian teks deskripsi. Nah, di akhir dari pertemuan ini, kita akan sama-sama berlatih menyajikan teks deskripsi yang tentunya akan lebih menarik lagi. Namun sebelum kita jauh melangkah, ada pertanyaan Bapak Guru yang ingin disampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar kata deskripsi? Waktu masih SD, apakah kalian pernah mendengar istilah kata teks deskripsi atau kalimat teks deskripsi? Nah, kalau begitu, apa-apa saja unsur yang ada di dalam teks deskripsi itu? Baik murid-murid sekalian, berikut pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek, benda, tempat, ataupun suasana tertentu yang dilihat, yang didengar, atau yang dirasakan, agar pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan tentang apa yang digambarkan dalam teks tersebut. Berikut ini merupakan contoh teks deskripsi yang objeknya berasal dari kota Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Panorama Danau Biru Kolaka Utara. Danau Biru merupakan tempat wisata yang berada di bagian selatan Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Kurang lebih 1 jam jarak tempuh dari kota Lasusua. Di setiap akhir pekan, danau ini ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Danau ini dikelilingi tebing tinggi yang di pundaknya diselimuti pepohonan rindang, hijau, membuat suasana udara tempat ini begitu segar dan alami. Airnya sejuk kebiruan, membuat tempat ini salah satu tempat wisata favorit di hati para pengunjungnya. Baiklah, siswa-siswa sekalian, kali ini kita memasuki di bagian B, yaitu memahami unsur kebahasaan teks deskripsi. Nah, ada yang tahu di antara kalian apa-apa saja kira-kira unsur kebahasaan teks deskripsi itu? Yang pertama, unsur kebahasaan teks deskripsi yaitu kata denotatif. Jadi, unsur kebahasaan teks deskripsi ini memiliki kata-kata yang bermakna denotatif. Nanti Bapak akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Yang kedua, unsur kebahasaan teks deskripsi adalah mengandung kata konotatif. Berikutnya yang ketiga, unsur kebahasaan teks deskripsi mengandung gaya bahasa atau biasa diistilahkan dengan majas. Baik murid-murid sekalian, berikut pembahasan dari ketiga unsur kebahasaan teks deskripsi tersebut. Yang pertama, denotatif. Denotatif merupakan makna lugas yang merujuk pada makna yang sesungguhnya atau makna yang sebenarnya. Contoh, kata tikar atau alas. Mereka berangkat ke pasar untuk membeli tikar. Nah, kata tikar di sini ini merujuk kepada benda dan bentuknya sebagaimana tikar itu sendiri. Nah, unsur kebahasaan yang kedua pada teks deskripsi yaitu konotasi. Nah, konotasi merupakan makna yang bukan makna yang sebenarnya karena adanya tambahan nilai rasa pada kata tersebut. Misalnya, pemilik perusahaan itu mengalami gulung tikar sejak di masa pandemi tahun 2019 silam. Nah, kata gulung tikar di sini bukan berarti pedagang itu menggulung tikarnya, melainkan memiliki makna tambahan, yaitu di mana pedagang tersebut sedang mengalami kebangkrutan sehingga berhenti untuk berdagang, seperti itu. Unsur teks kebahasaan teks deskripsi yang ketiga adalah majas. Nah, majas merupakan gaya bahasa yang mengkiaskan sesuatu dengan membandingkan sesuatu yang lain. Contohnya, gaya bahasa personifikasi misalnya. Di sepanjang bibir pantai terdapat pohon nyiur yang daunnya melambai-lambai tertiup oleh desir angin laut. Melambai-lambai sini biasanya hanya diperbuatkan oleh manusia.
Nah, tetapi itu dikiaskan kepada pohon yang melambai-lambai daunnya karena terkena oleh angin laut. Sementara majas atau gaya bahasa personifikasi adalah gaya bahasa yang mengkiaskan benda ataupun makhluk yang bukan manusia tapi berbuat seperti seolah-olah seperti manusia. Seperti itu. Baiklah murid-murid sekalian, kita telah sampai di lembar kerja peserta didik. Jika ada penjelasan Bapak Guru yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Setelah itu kita masuk di sesi selanjutnya adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Apa-apa saja yang akan kita kerjakan di sini? Pertama, kita akan membentuk kelompok di antara beberapa siswa. Kemudian kita akan membaca kembali tes deskripsi yang berjudul Panorama Danau Biru Kolaka Utara. Nah, di dalam bacaan tersebut, catatlah objek-objek apa saja yang kalian temukan. Objek-objek yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, maupun objek-objek yang dapat didengar. Berikutnya adalah siswa-siswi sekalian, silahkan analisis unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi tersebut, seperti bahasa denotatifnya, kemudian kata-kata yang mengandung konotatif maupun kata atau kalimat yang mengandung majas dan gaya bahasa. Dan catatlah kata-kata baru yang ada di sana dan temukan yang arti yang sesungguhnya dalam kamus Thesaurus online ataupun kamus yang kalian bawa dari rumah. Baiklah, untuk sementara waktu sampai di sini dulu pertemuan kita dalam membahas tes deskripsi dan unsur-unsur kebahasaan tes deskripsi. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran yang lainnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.